إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang kita buka bab yang pertama dari bukunya, langsung aja karena ada waktu cuman kurang lebih 1 jam penyampaian materi, kemudian tanya jawab, kemudian makan. Ya, biasanya habis itu SMP sudah makan pulang. Baik. Prinsip usaha dalam Islam. Ya. Amal usaha menurut etimologi adalah kegiatan berkarya atau bekerja dalam bentuk umum. Jadi apapun bentuk karya dan kerja itu namanya usaha, amal usaha. Dan di antara sekian amal usaha yang paling bagus itu dagang. Makanya hampir semua nabi itu punya usaha dan mereka lebih mengutamakan dagang. Makanya Nabi Idris menjahit pakaian, Nabi Zakaria bertukang, Nabi Dawud membuat baju perang, Nabi Sulaiman membuat anyaman kurma, dan Nabi Muhammad sendiri pada masa kecilnya mengembala kambing, pada masa usia remaja menjelang dewasa berdagang, ya semi kerja. Makanya cara Rasulullah ini perlu ditiru. Awal-awal kita belum punya modal, jadi semi buruh tapi ada pengalaman di usaha. Jadi mengembangkan modal orang gitu ya, caranya begitu. Tapi yang jujur, amanah.
Jangan dipercaya orang usaha pengembangan lidah buaya, lidahnya di mana, buayanya kemana, nggak jelas. Dan kebanyakan ikhwan kita seperti itu, bermasalah semua dalam masalah uang. Makanya amanah. Makanya di sini Allah berfirman, antum lihat bukunya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Lihat. Jadi Allah menggabungkan antara makan halal dengan amal soleh. Dan itu tidak akan mungkin orang bisa makan dengan ngemis, orang makan dengan minta-minta, apalagi menjadi beban orang usaha. Makanya ayat ini memberikan outcome-nya, ayat ini langsung membawa hasilnya apa? Kulu minat thayyibat. Dari situ ada perintah untuk usaha yang benar, yang halal. Makanya di situ ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amal yadihi. Gak ada orang yang makan dari suatu makanan yang paling bagus kecuali dari hasil tangannya. Makanya dari sekalian, orang yang mengandalkan warisan, pemberian orang itu terhina. Makanya meskipun orang itu dapat warisan melimpah, lihat aja hasilnya. Gak kaya dia itu dagang, gak kaya dari keringatnya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam, coba Nabi Dawud kurang apa, raja Pak, tapi masih usaha. Ya, gimana? Dilanjut nggak nih? Kayaknya anak khawatir tenggelam masuk ke alam lain. Karena memang Masya Allah, kehebatan puasa itu nomor satu bikin enak tidur. Contoh aja, tidur setelah asar itu sulit nggak? Sulit. Tapi giliran puasa, nikmat. Nikmat nggak? Masya Allah. Antum cek aja di luar Ramadan, tidur setelah asar itu aneh. Dan rata-rata nggak bisa tidur. Khusus Ramadan. Kenapa itu rahasianya? Karena sekarang, jam sekarang itu trigliserid antum netral, asam urat netral, kolesterol itu netral. Antum kalau cek ke dokter, bagus hasilnya. Tapi nanti habis maghrib gorengan, balik naik guys, hancur ya, gorengan. Gimana Mas? Nanti gorengan juga? Oke, ya nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Oke. Dan setiap usaha itu harus berlandaskan ikhlas dan benar. Karena amal usaha dalam Islam itu ibadah. Ikhlas artinya mencari ridha Allah, benar harus sesuai dengan syariat usaha kita. Makanya kita nggak bisa wal gedwal halal haram diuntal, yang penting di perut nggak nyengkal. Nggak bisa. Itu buka halaman 2. Ikhlas benar itu landas. Makanya ketika saya bicara masalah pengusaha muslim, itu bukan sekedar pengusaha yang KTP-nya muslim, tapi pengusaha yang bisa membawa nilai-nilai syariat Islam ke tengah usahanya. Contoh ya, yang paling fenomenal, riba. Antum sudah tahu ngaji riba itu haram, ya kita hindarkan prakteknya di usaha. Gitu. Makanya di sini rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, surat An-Nur. Rijalun
Manusia-manusia yang hebat itu adalah dagangan dia, bisnis dia tidak melupakan zikir kepada Allah, bukan astaghfirullah subhanallah. Artinya ketika antum bermuamalah ingat aturan Allah. Itu yang paling penting. Untuk apa antum sekarang nggak ingat aturan Allah ketika bisnis? Sementara antum tiap hari qomat kamit baca subhanallah, alhamdulillah, wala. Penting itu. Kalimat thayyibah penting, lebih penting lagi ingat Allah adalah ingat aturan yang dibuat Allah ketika usaha. Wa iqamis shalah, lihat ada gerakan. Kenapa yang ditekankan Allah kepada pengusaha itu salat? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah. Wa itaiz zakat, ada bayar zakat. Kenapa? Karena hasil daripada usaha kemana mas? Demplok dewe. Antum jangan bermental ular. Kalau udah dapat makanan di biniknya aja nggak dikasih tuh Pak. Ular. Jadi kayak semut tuh. Siapapun kalau dapat makanan diundang. Itu nggak peduli. Ini enggak. Makanya di dalam Islam wa itaiz zakat. Makanya sebetulnya harta dunia itu tidak dibenci, Pak. Yang dibenci adalah sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, sikapnya sombong enggak, haknya dikeluarkan enggak, itu aja. Makanya yang dibenci oleh Allah bukan hartanya, bukan punya duitnya, tapi kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Makanya di sini dikasihkan oleh Qatadah, sekelompok kaum sedang berdagang, tetapi ketika harus menunaikan hak-hak Allah, perdagangan dan perniagaan itu tidak melalaikan dari zikir mengingat Allah, sehingga mereka pun menunaikannya kepada Allah. Itu prinsip kerja. Sekarang kita lihat di bukunya, kita baca secara cepat aja biar kita bisa lebih banyak mendapatkan bab-bab berikutnya. Prinsip kerja itu Pak, satu, seorang muslim harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena dalam kacamata syariat bekerja itu sejatinya untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Kenapa Pak? Analisanya begini, Allah memerintahkan ibadah kan. Enggak mungkin kita itu bisa ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji kalau kita enggak punya badan sehat. Dan enggak mungkin badan itu sehat kalau kita enggak memberi nutrisi yang cukup. Dari mana nutrisi? Maling, nyopet, nipu, minta, enggak, kerja. Makanya ibadah dengan kerja itu sangat erat. Makanya tadi ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Sehingga antum lihat pagi-pagi ketika sholat subuh, habis sholat subuh, yang dianjurkan doa Rasulullah apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan. Lihat. Kedua, seorang muslim dalam berusaha harus berhias dengan akhlak mulia, seperti jujur, menepati janji, amanah, menunaikan utang, membayar utang dengan baik, dan memberi kelonggaran bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Ini akhlak yang sulit kita temukan pada zaman sekarang. Ini bab-bab jujur. Wallahi ya ikhwan, hatta di pondok kita temukan tidak sedikit orang yang enggak jujur dalam mengelola uang. Di masjid kota aja hilang. Itu. Makanya ada dialog sopir Kristen sama sopir Islam. Ya namanya aja sopir.
dialognya, "Mas, kenapa masjid lo kagak ada gitar, organ dan juga piano?" Enak aja lo masjid, ada piano, ada gitar, ada organ. Ini masjid, Mas. Oh, enggak gitu, Mas. Masjid ini kalau ada piano, gitar, organ hilang, kok masjid aja hilang. Bener tuh kata orang Kristen. Ya. Di tali dikasih rantai aja bisa hilang, Pak. Masya Allah. Amanah. Sementara pendidikan amanah itu kita lakukan setiap saat, Pak. Contoh puasa sekarang. Antum makan minum masuk kamar, siapa yang sekarang tahu? Enggak tahu kan? Kenapa antum tetap puasa? Karena amanah yang harus dijaga. Antum sholat, baca, enggak baca, siapa yang negor? Enggak ada. Kenapa antum tetap baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud? Enggak baca kul kuduk kadal kesit gitu umpamanya. Karena amanah. Tapi kenapa giliran kita bawa ke kantor, ke rumah, hilang amanah itu? Ketiga, seorang muslim harus bekerja dalam bidang usaha yang halal. Banyak, Pak, keran-keran yang halal itu gak kita garap, tapi kita berebut yang haram. Ya. Contoh aja bidang usaha perhajian, perumrohan dengan perlengkapannya. Bidang usaha permasjidan dengan perlengkapannya. Ya. Kendaraan termasuk. Ini belum kegarap. Ya. Masjid masih dikelola ala kadarnya, bukan ala syariat. Ada yang kelola ala syariat, ada yang kelola ala adat, ada yang kelola ala kadarnya. Gitu. Keempat, seorang pengusaha muslim harus menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, baik kaitannya dengan Allah seperti zakat, ada kafarat, itu hak Allah, antum yang harus bayar. Bayar fidyah, itu haji, itu juga hak Allah. Antum kalau sudah mendaftarkan haji, antum lunasi. Makanya seluruh pembayaran yang kaitannya dengan hak Allah itu nggak kena zakat karena udah milik Allah. Makanya uang ongkos haji nggak ada zakatnya karena itu sudah milik Allah. Gitu. Yang perlu dizakati yang mana? Yang milik manusia. Itu hak manusia, utang piutang, listrik, telepon, itu hak, antum harus bayar. Ya, kalau telepon nggak bayar mati. Ya, HP nggak jalan, itu enak gitu ya. Bikin otomatis semua. Gitu. SPP sekolah itu hak kewajiban bayar. Itu kaitannya dengan makhluk, termasuk nafkah keluarga. Itu ya. Kelima, seorang muslim harus menghindari transaksi riba atau berbagai macam bentuk usaha haram lainnya yang menggiring ke arahnya, karena dosa riba sangat berat dan harta riba tidak berkah. Keenam, seorang bekerja muslim tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara batil ini, Pak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Contohnya suap, mar'ab, itu makan harta orang lain dengan cara batil. Menggeser jabatan orang dengan cara zalim. Ya. Terus apa lagi? Memakan hak orang lain, memangkas jatah warisan, menyembunyikan wasiat. Ini semua makan harta orang lain secara batin. Memangkas anggaran. Dan seluruh masuk ke dalam wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu makan harta orang lain secara batin.
harus kita hindarkan. Karena itu semua menjadi bara. Makanya Rasulullah mengatakan ayyu lahmin nabata min suqtin fannaru aula bihi. Darah daging mana saja yang tumbuh dari barang harta atau makanan yang hasilnya ambil milik orang, maka itu akan menjadi neraka. Ya, enggak. Jangankan yang besar Pak, yang kecil hak orang lain. Dan Islam itu sangat menjaga. Kenapa kita itu dilarang menyalip sop orang, melangkai pundak ketika sholat Jumat? Tidak boleh duduk di tempat orang yang dia pergi akan balik lagi. Itu semuanya hak. Dan Rasulullah ketika haji wada memaklumkan dengan maklum inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun fima bainakum haram. Ya, yang enggak kentara Pak. Kita kadang-kadang nanam atau pakai tanah orang, atau pakai untuk jemuran yang katanya sementara, enggak izin. Itu masuk. Jangan antum meremehkan. Makanya sekarang itu undang-undang sekarang ini lebih bagus apa? Masuk ke pekarangan orang itu kena pidana kalau nggak ada izin. Tuh. Termasuk makan harta orang lain secara batil tidak kentara. Dia punya pohon kelapa atau punya pohon mangga, julur ke tanah tetangga, diambil itu. Gak boleh. Yang punya hak adalah yang kena tanah. Itu. Loh, keliru-keliru kan? Yang zalim siapa? Yang punya pohon atau yang sekarang yang punya tanah? Mas, halo. Kalau sekarang ambil pohon buah-buahan pohon yang julur ke tanah orang, yang sekarang punya hak ngambil, yang punya tanah itu apa? Yang punya pohon punya tanah. Soal tanah itu tidak signifikan. Kenapa? Aslinya tanah Allah. Akarnya di mana? Itu Allah yang ngatur. Sekarang yang menjadi hak orang adalah ini tanah saya. Ke atas nggak boleh ada siapapun yang ambil. Dalilnya coba antum bangun, jorok ke tanah orang itu. Coba lapor polisi, menang nggak dia? Menang. Apa bedanya dengan pohon? Enak aja, gue dapat daunnya lo buahnya, gitu kata orang. Gak boleh. Potong atau saya tolong biarkan ambil buahnya, gitu. Dalilnya apa? Tadi. Coba antum bangun, jorok ke tanah orang. Boleh nggak? Nggak boleh. Dan itu sudah dibahas dalam fikih Islam. Tanah ke atas itu adalah milik yang punya. Makanya kalau dia meningkat 2, 3, 4 selagi itu ada aturannya oleh Pemda, halal karena milik dia. Umpamanya Pemda membolehkan boleh orang itu membangun sampai 5 lantai, udara sampai 5 lantai ini milik saya. Itu. Ketujuh. Keenam apa ketujuh ya? Oh ya, seorang pengusaha atau pekerja muslim harus menghindari segala bentuk sikap maupun tindakan yang merugikan diri atau orang lain. Ya, la dharar wa la dirar. Kedelapan, seorang pengusaha dan pekerja muslim harus berpegang teguh pada aturan syariat agar terhindar dari pelanggaran, penyimpangan. Ini Pak, antum untung mendapat ridha Allah, rugi pun insya Allah kehidupan antum masih bersama keberkahan. Itu nikmatnya kita itu apa? Berusaha sesuai dengan syariat. Beda dengan antum melakukan pelanggaran. Usahanya usaha di bidang yang haram, contoh ternak babi, sukses gak barokah. Bangkrut, waduh, berkelipat-lipat nerakanya itu.
Ya. Ada sebagian orang ngakali, Pak, saya nggak megang babinya, tapi yang melihara babi orang lain. Saya cuma modal. Invest, halal nggak? Jangan-jangan untuk praktek nih, diem aja nih. Halal nggak? Nggak boleh. Itu. Karena apa? Karena al-wasilah ta'khudhu hukmal ghaya. Wasilah itu mengambil semua hukum tujuan. Berentet. Kesembilan, seorang muslim dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal kepada kaum muslimin. Ini, Pak. Jadi jangan sampai usaha dagang kita, jangan sampai uang kita ini menodai kehormatan sesama kita, memutuskan silaturahmi, memecah persatuan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah meretakkan ukhuwah. Untuk apa antum? Contoh, antum dagang supaya laku, ternyata menjatuhkan harga. Pak, itu jenis daripada najis. Najis itu tidak hanya pada pihak pembeli, najis itu juga penjual. Najis pembeli kayak apa? Dia menawar, dijatuhkan bukan untuk membeli, atau menaikkan bukan untuk membeli juga. Itu. Jadi najis itu kan konotasinya cuma menaikkan supaya orang lain bisa membeli dengan harga yang mahal, tapi bisa aja juga menjatuhkan. Pas boleh enggak 20 untuk ledek tok, padahal harganya berapa? 60. Dijatuhkan mentalnya, Mas, sebelah aja itu udah 17, antum masih kurang update 20 aja udah, supaya memprovokasi orang beli murah. Dan juga sama membeli mahal. Nah, ada najis yang sifatnya penjual, dijatuhkan harganya dalam waktu kurun tertentu, supaya apa? Pelanggan lari ke dia, dan semua kanan kirinya rontok. Dan ini, Pak, ajaibnya menimpa di travel yang itu ibadah kepada Allah, ke Baitullahil Haram. Saya temukan di antara pengelola travel ini melakukan najis. Apa itu? Menjatuhkan harga, hanya tujuannya untuk apa? Memalingkan pelanggan. Kemudian pada poin tertentu dan waktu tertentu dia naikkan atau dia permainkan. Najis. Yang Rasulullah mengatakan wala tanajasu. Dan itu terjadi. Ada nggak dagangan lain yang dinajiskan kayak begitu? Contohnya apa? Bidang lain. Apa? Najis, ya, dijatuhkan. Ya, dia prinsipnya Adam Smith, nggak peduli Barat, sekuler. Bagi saya, daripada iklan, pasang iklan, mendingan saya jatuhkan dagangan saya bentuk promo. Alasannya, barang dagangan semua harganya 50.000, dijual dia cuma 25.000. Ya, kalau diskon, cuci kodang atau cashback itu masih agak lembut. Pada ujungnya sama kan, cashback, cuci kodang sama diskon. Bedanya apa itu? Bedanya apa? Sama. Cuman istilahnya aja, cashback seakan-akan antum dikasih. Padahal apa? Diskon. Daripada saya diskon 20%, maka saya kasih cashback 500.000. Oh, sebetulnya itu hasil diskon daripada 20%, sama aja. Terus apa lagi? Apa, Pak? Antum bukan pengusaha ya, kayaknya nggak connect. Ya nggak apa-apa, antum usaha gorengan gitu. Nah ini jatuh-jatuhan gorengan, gimana ini? Dijual murah itu.
Makanya tapi begini, dipatok harga juga nggak boleh, karena la musa'ir illallah. Kata Rasulullah, tidak ada yang boleh mematok harga, melazimkan suatu harga kecuali Allah. Makanya pasar bebas tapi terkendali. Makanya kalau ada pasar bebas, hendaknya di sana ada istilahnya subhanallah. Jadi orang itu bisa mengklaim membatalkan jual belinya karena dirugikan. Membatalkan karena dirugikan. Ya. Itu. Ada al-ghararul fahish, umpamanya ternyata setelah saya cek di pasar, kurma ini cuma harganya 35, ana beli sampai 100. Oh, tuh. Boleh nggak dia mengembalikan? Boleh. Karena dia ada ghuban namanya. Istilahnya al-ghubnu itu apa? Keterkecohan, ketertipuan. Harga al-ghubnu. Tapi kadang-kadang orang-orang kalau sudah berhasil jual barang jelek, barang ini terus lari, ngilang. Itu. Padahal nggak boleh. Kalau ada barang cacat, antum jelasin, ya. Begitu juga, anak kemarin dikasih itu, bukan beli ya, dikasih kurma, anak makan atasnya gede-gede, bawahnya kampret-kampret. Wah, ini nggak boleh nih. Ini man ghassana falaysa minna kayak zaman Rasulullah. Apa gandum yang di atas bagus, setelah dikorek bawahnya jelek. Itu. Sama juga di bus-bus itu nawarin salak gede-gede, yang di tangan masuk kresek, masya Allah. Itu. Nah ini nggak boleh itu. Jangan sampai merusak loyalitas, ukhuwah. Orang akhirnya kecewa sama antum. Antum dagang untuk memecah belah umat, mengecewakan umat, bikin jengkel umat, atau antum ingin sekarang umat itu berdaya? Berdaya kan? Ya? Oke. Pekerja menurut pandangan Islam ini ya. Mas, kerja terutama menghidupkan pasar itu adalah watak para rasul, para nabi. Makanya orang kufar Quraisy mencibirkan Rasulullah. Wa qala ar-rasulu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apaan orang Rasul seperti ini, makan makanan seperti kita, jalan di pasar. Pengennya orang-orang kufar Quraisy apa? Laula unzila alaihi malakun, kenapa enggak didampingi malaikat aja? Pengen apa aja serba bim salabim kun fayakun. Enggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang pasar, bukan orang sawah, juga bukan orang pertapa, tapi ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Makanya Pak, tidak ada cara terbaik untuk untuk mengatasi krisis melainkan menghidupkan pasar. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf hijrah tidak membawa apa-apa, kondisi hidupnya enggak memiliki sesuatu untuk dipegang, dulluni ala suq, dia mengatakan tunjukkan mana pasar Madinah. Makanya sekarang kalau menurut saya bagus ini ada kajian, ada dagangan, tapi dikelola. Nanti ada keuntungan untuk untuk panitia, minimal marbot. Marbot itu manusia istimewa, Pak. Antum tahu nggak singkatannya marbot? Nggak tahu? Loh gimana? Marbot itu bahasa singkatan, bukan bahasa Indonesia, bukan. Marbot itu masjid ramai berbobot. Itu marbot. Ya, kalau nggak ada marbot nggak ramai, masjid ramai berbobot. Itu singkatan dari saya maksudnya. Ya, makanya Pak, di Singapura itu makanya saya usul status marbot ini diangkat, dirubah istilahnya. Biar kalau mau ngelamar PD masa marbot gitu. Apa di Singapura itu manajer masjid.
Jadi pengurus masjid itu ada dua, manajer masjid sama mudir ubudiyah. Manajer ubudiyah. Jadi khusus kaitannya ubudiyah, sholat, pengajian, ibadah. Nah ini manajer masjid marbot di sini ngurus kemakmurannya, ngurus apa kebersihannya, ya, karpetnya, semuanya kaitannya dengan parkirnya. Nah itu kan bagus, manajer masjid gitu. Tanya calon mertua, Mas apa kerjanya? Manajer masjid, kan keren gitu. Gajinya juga agak menyesuaikan gitu. Masa manajer gaji cuma 700 UMR lah loh, kan gitu. Yakin dia akan bertahan. Marbot masjid gajinya 700.000, ya paling tinggi 1,5 juta, nggak support Mas. Makanya masjidnya rungsep. Itu ya. Itu caranya. Makanya Ibnu Hajar berkata ketika menjelaskan inna Dawud alaihissalam kana la yaqulu illa min amali yadihi, hikmah penyebutan Nabi Dawud secara khusus bahwa beliau makan dari hasil tangannya, padahal beliau tidak membutuhkan karena beliau menjadi seorang raja, seperti telah difirmankan, disebabkan beliau ingin mencari nafkah dengan cara yang lebih utama. Menunjukkan apa? Usaha dengan hasil tangan sendiri itu lebih utama daripada gaji. Nabi Dawud raja Bang. Raja itu kan pemilik all-out, tapi Nabi Dawud masih usaha, nggak terima, nggak mengutamakan gaji kerajaan. Gitu. Makanya Yunus bin Maisarah berkata, bukanlah termasuk sikap zuhud di dunia mengharamkan yang halal, menyanyiakan harta benda, tetapi zuhud yang benar adalah hendaknya engkau lebih percaya terhadap karunia yang ada di tangan Allah daripada kekayaan yang ada di tangan antum. Dan hendaknya engkau bersabar ketika terkena musibah dan bersyukur ketika meraih kesenangan, dan bersikap biasa terhadap orang yang memujimu dan mencelamu. Itu zuhud. Nah, keutamaan harta halal ini Pak, nih Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sahur pakai harta halal, buka pakai harta halal, haji umrah pakai harta yang halal. Masya Allah, yaqbal, Allah terima itu. Haji diterima, umrah diterima, puasa diterima. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang mukmin seperti Allah perintahkan kepada mursalin, para utusan Allah. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Jadi makan yang baik, amal soleh pasti hasilnya Pak. Ini menunjukkan dari makanan yang halal, dari usaha yang halal, kemudian kita konsumsikan untuk yang halal, hasilnya apa? Wa'malu sholihah. Makanya doa tadi ba'da subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Udah itu sepaket. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Syukur makan. Dia Pak, syukur makan. Menunjukkan bahwa makan itu enak, dan orang bekerja tujuan utama makan. Makanya kenapa meskipun juga beli mobil, beli motor, beli rumah, tapi Allah mengkaitkan kerja dengan kulu makan, karena utamanya di situ, aslinya di situ. Mobil, rumah itu tambahan, aslinya makan. Makanya antum lihat di dalam masalah kaitannya dengan sedekah, kebanyakan wa at'imut ta'am, makan. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Kenapa yang diharamkan itu dagingnya babi? Karena tujuan utama orang nyembelih dimakan apa? Tulangnya.
Wah, anak nyembelih kambing Pak, tulang aja yang dicari, kulit enggak, tujuan utama daging. Makanya di sini Allah mengungkapkan sesuatu bagian dari bagian yang komponen inti menuju kepada haramnya komponen-komponen lain. Bukan berarti yang haram cuma dagingnya, tetelannya halal gitu. Ada yang menggunakan fikih zohiri, mas untuk babi tulangnya, tetelannya halal. Yang haram itu dagingnya dok. Ini namanya fikih zohiri, fikih saklek. Gak mungkin ada suatu bagian yang terpecah-pecah. Tapi kenapa Allah menunjukkan daging? Karena itu tujuan utama orang menyembelih. Seperti tujuan orang utama mencari apa? Mencari nafkah apa? Makan. Ya, setelah itu baru tambahan. Makanya ada istilah bahan pokok. Nah, kan gitu. Antum cek bahan pokok di situ, ada spare part. Enggak ada. Bahan pokok itu semua konsumsi utama makan. Kulu ya. Makanya di sini diumpamakan Rasulullah tsumma dzakara rajula yutilu safar. Rasulullah menyebutkan orang yang panjang safarnya, menunjukkan doanya mustajab. Karena di antara sekian orang yang mustajabud dakwah adalah apa? Musafir. As akbar, tampilannya compang-camping, rambutnya awut-awutan. Oh, secara zahir zuhud, secara zahir doanya tembus langit. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, secara adab sudah dipenuhi, memanggil nama Allah yang paling bagus, ya Rabb. Makanya kalau antum cek di dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah mengawali doa dengan Rabbi lebih banyak daripada Allahumma. Karena itu adab yang paling mencakup, nama Allah menyeluruh, yang mengabulkan, yang banyak karunia-Nya, yang Masya Allah melimpah nikmatnya, yang dermawan, yang sekarang tidak pelit, yang memberikan semua hajat keperluan. Pokoknya Rabbil Alamin. Aneh, ada orang gak dikabulkan. Seperti itu, sehebat itu sifat Allah Rabb. Dermawan, melimpah nikmatnya, karunia-Nya, pemberiannya mengalir semua kepada seluruh makhluknya, murah mudah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok nggak dikabulin? Yang keterlaluan siapa itu? Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, ternyata makanannya haram. Sepele kan Pak? Artinya antum bisa menghindar. Allah yang hebat di dalam mengabulkan hajat kebutuhan manusia. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Apapun yang antum minta, enggak ada yang mustahil. Kok ternyata tidak dikabulkan? Berarti apa? Ada sesuatu. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya, darah dagingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Makanya antum usaha Pak. Ya, sering saya umpamakan gini. Antum punya mesin RO enggak yang seleksi apa? Air. Itu yang antum minum lebih sedikit atau lebih banyak yang kebuang? Yang kebuang lebih banyak. Itulah harta yang halal dengan yang haram. Nampak melimpah tapi kebuang sedikit tapi manfaat. Makanya antum suka-suka dengar orang, kenapa yang kaya itu kafir-kafir? Orang kaya nomor satu berentet semuanya. Itu. Bahkan ada yang tidak punya agama sama sekali. Karena mereka ngambil dari kran yang bersih dan yang kotor. Otomatis kalau lomba ngambil air, ini cuman melulu bersih, ini bersih kotor, mana yang lebih cepat dapat? Yang bersih kotor wajar. Tapi kan lihat Ghusa, orang-orang terkaya di dunia itu sebetulnya tidak menikmati kekayaannya.
Contoh aja Elon Musk yang kekayaan 14.000 triliun, dia mengeluh, saya tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Subhanallah. Karena apa? Karena fakta kekayaan yang sejati itu, kata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam itu mengatakan hartaku hartaku, walaysa laka min malin illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sejatinya kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, dan yang kamu sedekahkan jadi simpanan. Itu aja. Makanya mereka menderita. Coba ada orang punya tanah, Pak, itu sertifikatnya sepenuh almari besi paling gede. Nggak tahu tuh tanahnya di mana dia. Sejatinya hanya punya kertas dia, cuma diakui oleh negara aja. Dalilnya, seandainya tiba-tiba Indonesia itu hilang, sertifikat nggak berlaku, tanah itu masih nggak habis. Dia punya tanah di mana? Karawang 20 hektar, dipakai tiap hari, Pak, lari-lari capek, mati, dikubur di situ semua, rugi 20 hektar. Masa dikubur di atas 20 hektar? Loh, semua yang benar-benar milik antum itu yang antum makan, suatu ketika jadi kotoran. Yang kamu pakai di sini yakin nggak lebih daripada 2 kaos dalam sama luar tok. Musim dingin paling 3 jaket, jas, nggak lebih daripada. Tapi suatu ketika akan jadi kumbal, jadi lecek, dibuang. Yang kamu simpen, yang kamu sedekahkan, itu yang bikin antum masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya besar, antum punya duit, punya harta, yang akhirnya cuma masuk toilet, apa masuk surga? Antum pilih. Masuk toilet, tok, rugi. Ada orang punya, pernah saya kajian diundang, Masya Allah, mobilnya itu B1, B2, B3 sampai B18, serinya 1 semua. Subhanallah. Tapi suatu ketika habis. Mobil-mobil ini semuanya akan mengalami rusak. Nomor-nomor cantik itu semua tidak akan cantik lagi, apalagi pemiliknya sudah meninggal dunia. Itu kalau beli nomor HP pilih yang cantik, nomor mobil pilih yang cantik, giliran kawin mana aja nomornya, yang penting cantik. Gimana tuh, Pak? Adil nggak itu? Adil nggak? Nggak adil ya? Nggak adil. Biar melek maksudnya ini. Ini udah mulai tidur ini. Intinya usaha di dalam bidang halal. Bahkan sampai haji pun Allah mengatakan laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum, sambil haji dagangan. Sambil kita sekarang ini ke masjid boleh, tapi di luar dagangannya, jangan di masjid. Boleh. Pokoknya antum jangan lepas kehidupan antum dari bisnis walaupun kecil, karena barokah itu dibarokahi oleh Allah dan Rasulnya. Rijalun la tulhihim tijaratun, yang diutamakan adalah tijarah, wala bai'un. Apa bedanya tijarah sama bai'? Kalau tijarah itu bisnis, kalau bai'un itu dagang. Kalau bisnis sama dagang beda. Kalau antum bekerja, antum dagang aja, nenteng,
gorengan, titipin di kantin. Tapi kalau sudah bisnis kan ada kantor, ada karyawan, nggak fokus antum. Harus lebih fokus kepada bisnis itu, usaha itu bedanya tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Gitu. Manfaat harta orang soleh nih, masya Allah. Antum kalau punya duit, ya coba aja nanggung buka puasa. Oh, masya Allah. Ini pakai duit apa daun waru? Duit, masya Allah. Memberikan tahfidz gratis, mengumrohkan marbot tadi itu, masya Allah. Duit. Makanya Rasulullah mengatakan ni'mal malu salih, sebaik-baik senikmat-nikmatnya harta adalah ma'ar rajuli salih, bersama orang-orang soleh. Akhirnya alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar, siang malam, sirran wa alaniyatan, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ya, masya Allah. Al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Nah, sekarang etos bab 2, perhatikan. Nih, pengemis musuh agama. Nih, Pak. Dari situ jangan pernah mengasih pengemis. Antum wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan pengemis itu dosa, antum ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Dan pengemis itu musuh agama. Inti kerjasama musuh agama gimana tuh? Jangan. Apalagi pengemis Jabodetabek. Wah, itu dompetnya nampak lecek, nampak kumel, dalamnya 9 juta, dalamnya 7 juta. Kita nggak ngiri, tapi bikin mereka itu apa? Nggak mau kerja secara normal. Pernah ada perempuan, saya parkir mobil di Kuitang sana, datang bawa anak 3, Pak, makan Pak, sodako Pak. Bu, sini, mau nggak kerja di rumah? Lari, pergi ngacir dia. Anak tawari kerja di rumah, nyuci atau apa, lari. Nggak bakal support, Pak. Sekarang kerja di rumah jadi pembantu berapa? 2 juta, 1,5 juta. Dia 1 hari dapat tuh. Hari baik kayak begini, hari baik lagi. Bentar lagi pengemis dadakan kayak penjual goreng dadakan. Ya, nggak pengemis pun keluar jadi pengemis karena menggiurkan. Itu. Dan mereka subhanallah kadang-kadang ingkaru nikmah, badan yang sehat dicacat-cacatkan, jalan pengkor-pengkor, padahal normal. Ya, dikasih sehat oleh Allah, dibikin kayak apa sekarang? Boron, ternyata tape dicat. Itu tape ditempelin di sini, terus dikasih warna, itu datang tuh lalat. Ternyata tape. Subhanallah. Ya. Ngesot-ngesot jalannya, ditangkap Satpol PP, lari kenceng dia. Parah tuh. Makanya Rasulullah mengatakan, la tazalul mas'alatu bihadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi muzatun ahmin. Tidaklah sikap meminta-minta ada pada diri seseorang sampai ketemu Allah, mukanya tidak ada dagingnya. Tuh ya. Kayaknya Umar bin Khattab mengatakan nih, ucapan-ucapan bagus. Wahai ahlil qiraah, nih ahli agama, ustaz ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan dan carilah karunia dan rezeki Allah. Janganlah kalian menjadi beban hidup orang lain. Ya. Sa'id bin Musayyib berkata, barang siapa yang berdiam di masjid dan tidak mau bekerja lalu menerima pemberian yang datang kepadanya, maka ia termasuk berharap sesuatu dengan cara minta-minta. Tak boleh. Ya. Pura-pura sekarang itikaf, ya, atau mungkin masya Allah di masjid zikir, tapi nunggu udah jam segini kagak ada yang bawa makanan. Artinya
Itu sama pengemis. Makanya pernah Umar bin Khattab menemui orang yang sedang duduk-duduk di masjid. Ngapain kalian di sini? Ya nyantai Umar. Siapa yang ngasih makan kalian? Ada aja. Oh gitu. Pulang Umar. Dikirain diambil makanan, cambuk tuh datang dicambukin satu-satu. I'malu fa inna sama'a la tumtiru dhahaba. Kerja kamu, langit enggak bakal nurunin hujan kalian emas. Ya. Makanya aku tidak perlu bekerja. Nah ini Abu Quraish Al-Khalti bertanya kepada Imam Ahmad, apa komentar engkau terhadap orang yang hanya berdiam di rumah atau di sebuah masjid lalu berkata, aku tidak perlu bekerja karena rezekiku tidak akan lari dan pasti datang. Maka beliau menjawab, orang tersebut bodoh terhadap ilmu. Tidaklah dia mendengar sabda Rasulullah, Allah menjadikan rezekiku di bawah kilatan pedang. Masya Allah, ju'ilat rizki. Coba Rasulullah Pak, ju'ila rizki tahta dilali suyuf. Rezeki saya dijadikan Allah di bawah kilatan pedang. Antum masih enak Pak, pergi ke pabrik. Rasulullah itu nyari rezekinya di kilatan pedang apa? Perang. Kalau nggak perang nggak dapat duit gitu loh. Coba antum kilatan pedang. Itu. Makanya Imam Ahmad membantah orang tersebut. Ini orang bodoh. Baca tuh hadis Rasulullah, ju'ila rizki tahta dilalis suyuf. Rasulullah. Makanya pemalas merusak masa depan keluarga. Nih malas, jangan apa-apa nggak berdaya, apa-apa nggak mampu, apa-apa sekarang ini mundur. Ayo usaha gigi. Itu orang awam yang nggak kena dalil, nggak kena ilmu Pak. Kehujanan, kepanasan, hanya jual gorengan, hanya jual nasi goreng, mencari tempat diusir Satpol PP, ya karena kakinya kebanyakan, kaki 5 kan. Dia masih gigih cari tempat lain. Kenapa kita itu kalah? Makanya Umar bin Khattab berlindung, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lembeknya, dari gigihnya orang jahat dan lembeknya orang mukmin. Dalam mencari rezeki, orang-orang awam bahkan mungkin enggak sholat lebih gigih. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubli wal bukhli wal haram, itu wal qaswati wal ghalfati wal illati wal dhillati wal maskana wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq was sum'ati wal riya. Masyaallah, ini ada keburukan 21 jenis yang Rasulullah ajarkan berlindung dalam satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskana. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq was sum'ati wal riya. Allahumma inni a'udzubika minas samam wal bakam wal junun wal judam, ya. Jadi termasuk penyakit apa? Kusta, gila, ya. Wasayyi'il asqam, dan aku berlindung dari semua penyakit yang buruk ya Allah. 21, bahkan mungkin lebih. Makanya jangan sampai enggak hafal. Dibaca ketika tarawih, dibaca qiyamul lail. Antum rajin-rajin ngapalin doa Pak. Jangan cuma ngandeli doa bismika Allahumma mutu aja. Itu aja cukup. Ya. Hafalin doa-doa lain. Ya. Karena berdoa dengan membaca itu beda dengan menghafal. Pasti otomatis lebih khusyuk. Ya. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Masya Allah, semuanya top. Ali bin Abi Thalhah berkata, ya Abdullah bin Abbas berkata, ayat di atas turun untuk saudara. Ketika Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Kata para ulama, Imam Al-Baghawi, yang dimaksudkan firman Allah surat An-Nisa ayat 9, dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim, adalah anak cucu yang kita khawatirkan miskin.
Nggak boleh meninggalkan anak cucu miskin. Itu perintah Allah. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ya. Makanya Sa'd bin Abi Waqqas ketika ingin wasiat 2/3 hartanya dilarang Rasulullah, separuhnya dilarang Rasulullah, 1/3 kata Rasulullah, fathulusu katsir, 1/3 itu banyak. Makanya kunci ihris ala ma yanfa'u. Berusahalah mengejar sesuatu yang bermanfaat. Antum sekarang ada waktu untuk usaha, ada peluang untuk usaha, antum usaha. Ihris. Wasta'in billah, karena usaha apapun tidak akan bisa tembus kalau tidak dibantu Allah. Wasta'in billah. Makanya minimal bismillah. Karena ba di situ mohon perlindungan dan isti'anah bantuan. Wala ta'jaz. Jangan menjadi muslim yang lembek, lemah, enggak berdaya. Ya. Karena apa? Karena itu dimusuhi agama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, seimbang menuntut ilmu dan mencari nafkah. Nah, ini penting, Pak. Jadi tidak bisa kita bentur-benturkan, Pak. Saya sibuk nggak bisa ngaji, saya ngaji nggak bisa kerja. Nggak ada. Coba bagaimana Umar bin Khattab usaha tapi tetap ngaji. Makanya di sini ditegaskan oleh Allah, wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah. Cari dari karunia Allah berupa kenikmatan ini untuk ketaatan dan kebaikan. Itu maknanya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya pakai pakaian bagus, ya sandal bagus. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan tentang masalah kiber, ya Rasulullah, di antara kita pengin sandalnya bagus, pakaiannya bagus, itu bukan sombong. Al kibru batarul haq wa ghamdun nas, kan? Itu ya. Ambilan bagus ya. Pakaian rapi itu bukan soal urusan orang-orang yang bergelut di dalam bidang duniawi, orang yang materialistis, tidak. Itu bagian daripada Islam. Itu Abdullah ibn Abbas saja, Pak, mengatakan saya senang dandan untuk istri saya sebagaimana saya itu senang istri dandan untuk saya. Jadi take and give itu. Antum pengen istri cantik ini, antum kumel, kusut, baunya apa, celananya kok kayak Sobeker Honda, celananya itu Sobeker Honda. Masya Allah. Ya Allah, Mas, apa yang ngajari itu. Kadang-kadang kopiah yang bentuk Pulau Kalimantan atau Maluku itu. Meneladani generasi salaf nih, Masya Allah ya. Antum, Pak, Umar bin Khattab itu menjadi Amirul Mukminin, kerjaan ibadah paling tertinggi, dapat gaji. Jadi nggak apa-apa ada imam dapat gaji, ustaz dapat gaji, nggak apa-apa. Kerja di bidang-bidang dakwah, umpamanya di kantor zakat, nggak ada masalah. Umar bin Khattab pernah awal-awal Khalifah Abu Bakar, karena belum ada sistem penggajian, dia kerja masih ya, ngangkut pakaian ke pasar, kepapasanlah dengan Umar sama Abu Ubaidah. Wahai Khalifatullah, kalau bekerja begini ke pasar, siapa yang ngurus umat? Rakyat. Terus saya kalau nggak kerja, siapa yang ngasih makan keluarga saya? Benturan kepentingan. Akhirnya sejak itu Majlis Syura, ya, Umar bin Khattab sama Abu Ubaidah kan termasuk Majlis Syura, memutuskan Abu Bakar digaji setiap hari separuh kambing. Jadi setiap 2 hari satu kambing. Jadi sebulan 15 kambing. Itu gaji presiden. Itu top kan?
Kayaknya ini perlu ditiru begini ya. Ya, biar berkembang kan. Antum coba marbotnya gaji satu kambing satu bulan. Wah, masya Allah, dia punya kandang bisa 1 tahun 12 tuh. Oh, masya Allah. Gimana Mas? Ada perlu di ini nih, perlu diekspresikan ini apa? Gimana? Mungkin di selang-seling ya, sebulan gaji uang, sebulan kasih kambing, biar kambingnya diternak. Nanti giliran giliran Idul Adha, kan dia kerja di masjid. Oh langsung, Pak, nanti pakai kambing saya aja ya. Oh siap, masya Allah. Dia udah ada 6 kambing. Oh tuh. Keluar tahun pas Idul Adha sudah 6. Kita bikin murah lah 3 juta. 6 kali 3 juta berapa udah? 18. Oh udah 18 juta tuh. Masya Allah, bagus. Nah ustadznya digaji sapi. Imam gaji sapi itu. Coba keluar dari 1 tahun dapat sapi 4. Ya, masya Allah. Itu. Karena masya Allah Pak, bisnis sapi, beternak sapi ini jarang diperhatikan. Padahal Nabi Ibrahim itu peternak sapi paling sukses, ribuan Pak. Jadi rumahnya Nabi Ibrahim itu Pak, depan, belakang, kanan, kiri itu semua padang pasir penuh sapi. Makanya nyambut tamu aja pedet. Coba antum aja telur kagak keluar, paling juga teh. Makanya apalagi Idul Fitri itu keliling 5 kali, terakhirnya kencing pasti. Kenapa? Air. Ada Mas, ada toilet enggak? Pasti gitu yang kelima. Coba keluar kayak ayam gitu. Ini pedet. Makanya hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi wa qalu salama qala salamun qaumun munkarun. Kedatangan Nabi Ibrahim, malaikat yang menjelma manusia. Langsung setelah disambut assalamualaikum waalaikumsalam, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Langsung mendatangi Sarah, langsung siap 1 pedet utuh. Oh masya Allah, cepet banget Pak nyembelih ini semuanya. Jadi Nabi Ibrahim itu juga ternyata ahli jagal. Coba persiapan tamu, nyambut tamu dengan nyembelih 1 pedet. Antum sulit loh. Langsung datang ke istrinya, sembelih, siap itu. Itu. Berarti di sini ahli jagal juga, punya teknik penyembelihan sapi cepat. Langsung disuguhkan, ya, mungkin masaknya mungkin dibakar atau apa nggak tahu ya, langsung cepat disuguhkan. Cuma setelah dikasih suguhan tersebut, tangan orang tersebut nggak nyampe. Wah ini aneh nih, itu nggak bisa ngambil kan gitu. Wah ini malaikat ternyata kan gitu. Makanya muncul fa'ujasa minhum khifah. Dia mulai takut. Ini bukan manusia ini. Fa'ujasa minhum khifah. Langsung orang tersebut la takhaf. Jangan takut. Saya adalah Jibril, ini Mikail. Makanya dia tanya akhirnya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu ursilna ila qaumin mujrimin. Apa tugas kamu kok sampai datangin kami? Aneh nih. Ya wahai Ibrahim, sebentar lagi saya akan mendatangi kaum Lut yang mujrim, kriminal. Wah
takut ini Nabi. Waduh, saya nggak ada selular ya dulu. Kalau ada mungkin langsung ditelepon Nabi Lut. Ya. Nabi Lut ini anak pamannya, kaumnya mau diazab. Waduh, berat ini. Ya, akhirnya datang pada waktu menjelang maghrib. Di sungai ada orang, Nabi Lut juga mengembala kambing ketika itu. Nah, kambing ngembala, Pak. Ma min nabiyyin bu'is illa wa qatra'al ghanam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Dan akhirnya, wah, siapa kalian? Ini lain lagi menjelma dengan laki-laki yang baru imut, ya. Pokoknya disenangi kaum Lut. Ya, laki-laki yang berparas, muda, ganteng. Ya. Terus kemudian menjelang maghrib, Tuan, boleh nggak saya nginep di rumah Tuan? Karena saya kemalaman. Waduh, cilaka loh. Repot, jangan. Terus saya tidur di mana? Kalau tidur di sini repot juga. Wah, iya juga. Kalau di tempat terbuka malah diserbu nanti. Bingung juga Nabi Lut. Ini dibiarkan keleleran, kalau orang Jawa apa? Keleleran apa? Dibiarin apa? Berkeliaran. Wah, jadi sasaran ini. Empuk. Anak simpen di rumah, repot juga. Ya udah, menjelang maghrib kita pulang, remeng-remeng supaya nggak dilihat oleh kaum saya. Pas maghrib gelap masuk. Ternyata istrinya mengkhabarkan itu loh. Fakhanatahuma, makanya Allah berfirman, keduanya istri Nabi Nuh sama Nabi Lut mengkhianati. Nabi Nuh sama Nabi Lut apa? Mengkhabarkan kepada kaum LGBT. Di rumah saya ada laki ganteng, ayo. Wah, masa iya? Siapa lo? Kan kamu nggak semua ada, nggak punya ini. Ada pokoknya. Udah nyerbu dia. Tuh, langsung setelah maghrib menjelang isya dijebol pintunya, udah ditahan biruknin syadid. Maka Jibril Mikail menunjukkan dirinya. Lut, pergi kamu, minggir. Saya yang hadapin, saya Jibril, ini Mikail, ana yang hadapin mereka. Langsung digebek mereka semuanya, buta semuanya. Kemudian Lut, kamu sekarang pergi bersama keluarga kamu. Allah akan membalikkan tanah ini. Ya, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Yang atas saya jadikan bawah, yang bawah saya jadikan atas, dan mereka akan dihujanin oleh Allah batu yang panas. Ya, batu yang gorengan gitu loh, Mas. Jadi batu panas. Antum kalau nggak percaya, kalau mau tawuran pakai batu itu gorengan. Wow, itu nempelnya di kepala, panasnya Masya Allah itu. Itu makanya termasuk yang dikirimkan ashabil fil kan, langsung lari. Tapi istrinya keperosok, hampir saja mau memegang Lut, nggak kena. Fakanat minal ghabirin, kata Allah, termasuk orang-orang yang celaka karena berkhianat tadi. Ini akhir daripada kaum Nabi Lut. Memelihara amanah cukup ya. Nah, kerja itu yang amanah, profesional, Pak. Ini Pak, saya umpamakan ya, antum punya uang 100.000 ya. Kalau ngeblank putih nggak laku. Amanah sama profesional itu seperti dua keping mata uang. Ngeblank nggak ada amanah, apalagi profesional rusak. Amanah tok nggak profesional, nggak laku juga. Masya Allah, ini orang baik, jujur, subhanallah Pak. Kalau disuruh jagain barang ini, yakin dijamin awet. Dipekerjakan di bengkel mobil, duduk aja, nonton aja. Mas, tolong Mas, nggak tahu Pak, nggak ngerti Pak.
Nggak bisa Pak, ya nggak laku. Profesional dan amanah, gitu ya. Nah, karyawan paling bahagia ini antum baca sendiri, amanah modal utama bekerja. Ini antum ingin tahu karyawan paling bahagia, ini caranya. Walladzina hum li amanati wa'dim ra'un. Terus karyawan paling bahagia nih, ini penjelasannya, curang jam kerja biang korupsi. Kalau antum ingin tahu karyawan paling bahagia, disiplin, tepat waktu. Karena Masya Allah Pak, nizamul muluk, kepada raja aja mengatakan, wahai tuan raja, ketika kamu menjadi raja, sebetulnya telah menjual waktumu untuk rakyat. Tak boleh keluar masuk dengan seenaknya istana. Coba raja itu, apalagi antum keluar masuk kantor, keluar masuk pabrik seenaknya, nggak bisa. Makanya Ramadan begini antum gak boleh membaca Al-Quran ketika kerja, baca Al-Quran ketika istirahat. Emang ada MOU-nya baca Quran? Tahajud apalagi, lembur Pak saya boleh tahajud, bikin kalau gitu poinnya. Yes, kesepakatannya dengan owner, kalau saya ada waktu longgar boleh tahajud, kalau ada waktu longgar boleh baca Quran. Kenapa? Pasti menyibukkan. Gak mungkin antum sekarang baca Al-Quran sedang kerja. Bukan hanya gak mungkin, gak boleh. Gak boleh ada kegiatan kesibukan membaca Al-Quran tambahan yang lainnya. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan fokus. Antum gak fokus, dosa. Nyetel Al-Quran di mobil sambil ngobrol, matikan. Atau mulut antum lakban, gak ngomong, diem. Atau Quran dimatikan, itu syarat. Karena gak ada suara setelah Al-Quran untuk ketika Quran dibaca. Terus standar seleksi pegawai, ya, jangan minta jabatan karena nanti menyulitkan antum sendiri-sendiri, ya. Antum kerja secara profesional amanah, nanti akan dilihat oleh owner, dilihat oleh atasan antum, dikasih alhamdulillah. Enggak, antum kerja sesuai dengan job antum, kedudukan antum dengan baik, insya Allah enggak akan mungkin enggak dinilai. Jangan minta jabatan. Karena Abu Dzar itu dilarang Rasulullah untuk minta jabatan. Karena innaka mru'un dhaif, kamu itu lemah. Lemahnya Abu Dzar apa? Dia tidak bisa menyimpan uang sehari, harta sehari, melainkan dia infakkan. Nah itu kalau megang harta negara habis, megang duit RT ludes dia. Makanya Pak, dijadikan dalil tokoh sosialis Islam itu Abu Dzar. Orang-orang komunis, sosialis. Karena Abu Dzar itu mengharamkan dirinya untuk menyimpan harta. Sehari harus diinfakkan, gak boleh nyimpan harta. Pokoknya yang namanya harta itu cukup dimakan hari itu aja, selebihnya gak boleh disimpan. Itu. Makanya Rasulullah nggak boleh meminta sebagai amil zakat. Nanti tahu-tahu zakat dibagi-bagi di jalan aja itu. Unta dibagi, kambing dibagi. Ditanya sama Rasulullah, mana untanya, kambingnya, sapinya? Udah habis ya Rasulullah. Karena udah saya bagi semua, nggak boleh disimpan. Nah repot. Innaka mru'un dhaif, itu di situ. Karena Masya Allah Rasulullah mengatakan betul, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Semua pemimpin nanti akan menyesal. Semua pemimpin akan terhina. Pimpinan apa aja, apalagi negara. Tapi orang bodoh berlomba-lomba ingin jadi pemimpin. Dulu Pak, dikasih sampai nangis nggak mau. Sekarang nyari sampai nangis nggak ketemu. Itu bedanya dulu sama sekarang. Pak, antum tahu nggak Abdurrahman bin Auf minta mati kepada Allah. Jadi ceritanya,
Ketika zaman Umar bin Khattab itu direkomendasikan penggantinya adalah Abdurrahman bin Auf, menolak. Saya enggak, jangan. Kemudian ketika pemilihan Utsman, dia dijadikan ketua formatur. Akhirnya ngerucut Ali sama Utsman. Ali, kamu percaya sama saya enggak? Percaya. Siapapun yang saya pilih kamu setuju? Iya. Utsman, datangin. Kamu percaya sama saya enggak? Iya. Siapapun yang saya pilih kamu setuju enggak? Iya. Ali, saya pilih Utsman bin Affan, dan Utsman saya pilih kamu. Selesai. Ini pemilihan enggak butuh 500.000. Wallahi ya ikhwan, pemilihan mahal itu hanya memilih nafsu, serakah, ya, ambisi, serakah, bukan memilih pemimpin sampai triliunan. Kalau mereka tidak ada ambisi, serakah, selesai di dalam waktu kurang dari 1 jam. Lobby 2 hari, kemudian datang ke Utsman, datang kepada Ali. Nah, menjelang meninggal dunia Ali bin Utsman bin Affan, udah berasa kondisi sudah enggak ini, berwasiat, tulis surat. Kemudian dikasihkan utusannya, Abdurrahman, selamat, kamu dipilih Utsman untuk menjadi penggantinya. Bukan selamat, ini adalah bencana. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau niatnya Utsman itu benar, wafatkan aku sebelum wafatnya dia. Subhanallah, dia wafat 15 hari setelah doa itu, dan enggak selang lama Utsman bin Affan meninggal dunia. Itu Pak. Sekarang sampai nangis-nangis, sampai dibela-belain nyuap demi neraka. Cuman kan sekuler nggak tahu neraka, sekuler nggak kenal neraka, yang kenal adalah jannatud dunya, surga dunia. Udah, wallahu a'lam. Oke, ya kita tanya jawab sekarang. Oke. Melayani sepenuh hati, apalagi kalau antum di pelayanan publik ya Pak ya, antum tolong usahakan dijaga ya ramahnya, pelayanannya. Terus atasan teladan bawahan. Kalau antum jadi punya pabrik owner, kasih teladan, ada kajian, sholat dikasih waktu, mau ibadah bonus-bonus kasih ibadah umroh, masya Allah itu bagus ya. Terus melayani sepenuh hati, adil, tak kenal diskriminasi ya. Kalau jadi pelayan publik itu, bersihkan korupsi dan suap. Nah, yang terakhir ini budaya efek suap dan markup ya. Markup ini masya Allah ya, yang sekarang diistilahkan di pajak itu undervoicing. Undervoicing itu apa? Markup yang sekarang lagi diviralkan oleh Menteri Keuangan, yang itu membuat boncos negara, bahkan puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Apa? Undervoicing. Coba invoice yang harusnya 1 miliar ditulis cuma 1 juta, 10 juta, habis duit negara. Makanya undervoicing ini markup. Ustaz, ana bekerja dengan gaji kecil, cukup buat SPP anak, beli token listrik dan bayar kontrakan. Sedang untuk makan sehari-hari hasil istri berdagang, apakah ana zalim? Yang penting di sini antum satu, jangan bersantai ria setelah dibantu suami, istri. Kemudian kedua, jangan dijadikan tenaga pokok dan masukan andalan. Kemudian yang ketiga, jangan juga usaha itu melemahkan tugas utama sebagai ibu, pengasuhan anak, mendidik anak dan yang lainnya. Nah, yang terakhir, antum terus maksimalkan ikhtiar. Banyak. Oh, buktinya istri antum bisa dagang kok, antum bisa juga. Gitu. Jangan melemah. Dunia ini seperti itu. Makanya Adam ketika diturunkan ke dunia kaget.
harus masak sendiri, bikin baju sendiri, bertanam. Makanya pakar utama petani nomor satu akhirnya Nabi Adam menjadi cikal bakal pertanian itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu petani. Nabi Musa pengembala kambing, Nabi Ibrahim pengembala kambing, sapi pengembala. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Bagaimana hukumnya apabila seseorang yang terafiliasi bagian manajemen berbohong tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya baik-baik saja, bilang rugi demi menekan kenaikan upah para karyawan? Ya dosa. Makanya biang utama hancurnya perusahaan dan juga yayasan adalah kebohongan berencana. Di struktur kebohongan, struktur, bahkan naudzubillah sistematik. Jangan antum dikasih kemuliaan, kata Rasulullah, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi ala ibadihi. Allah itu senang melihat bekas-bekas nikmat yang ada pada hambanya loh. Artinya tunjukkan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan kaya tampil melarat, punya tampil enggak punya. Sederhana boleh, tapi jangan ngapes. Antum bisa naik umpamanya Alphard. Kenapa antum harus pilih kendaraan yang gagal naturalisasi ke Alphard, yaitu Luxio? Nah, itu Luxio itu gagal naturalisasi ya. Itu mau jadi Alphard gagal. Antum pakai Alphard nggak apa-apa, pakai Mercy nggak apa-apa. Tapi itu merupakan apa? Kenyataan antum yang hidup normalnya. Jangan dipaksakan, jangan takalluf. Antum nggak butuh mobil, kenapa harus beli? Itu namanya takalluf. Antum cukup pakaian 3, kenapa 5? Itu takalluf. Rumah antum cukup 3 kamar, kenapa 6? Takalluf. Takalluf itu membebani diri tanpa ada konsekuensi yang wajib, yang harus, yang perlu, yang primer. Itu namanya takalluf. Dilarang dalam agama. Makanya sederhana itu sering saya definisikan adalah sikap di mana orang itu bisa menerima apa adanya, yang penting halal, mementingkan pola daripada gaya, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Itu sederhana. Kondisi di mana kita itu bisa menerima apa adanya, yang penting halal, mendahulukan pola daripada gaya, mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Kenapa? Karena keinginan gak ada batasnya. Ada mobil baru, pengen gak? Semua pengen. HP baru, pengen. Apa? Rumah baru, pengen. Semua. Gak ada yang gak pengen. Masya Allah. Tapi butuh gak antum? Pola antum pakai kendaraan, pola antum pakai rumah, pola antum pakai HP, pola antum apa saja, dulukan pola daripada gaya. Oke. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fik. Ustaz, yayasan tempat anak saya mondok seorang sedang kesulitan finansial. Di bulan Ramadan ini mereka meminta bantuan untuk menyebarkan proposal untuk acara sahur dan buka puasa. Gak apa-apa. Terus mau apa? Kan, dan karena apa? Keduanya ini berpeluang untuk menerima sedekah, yaitu apa? Man fattara shaima, siapa yang memberi buka orang puasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia mendapatkan pahala orang berpuasa, ghaira annahu la yanqus min ajrihi syai'a, enggak ngurangin pahala puasa orang yang berpuasa itu. Kasih enggak apa-apa.
saya sudah coba sebarkan pada pabrik ini, tetapi nihil. Bolehkah saya ke jalan meminta donasi untuk pondok tersebut? Jangan, kalau di jalan jangan, malu-maluin aja. Itu namanya memalukan dan memilukan. Itu buka itu apa aja, dan masya Allah melimpah banyak yang ini. Nggak usah ke jalan. Assalamualaikum Ustaz, apakah menaati manusia dan dalam kemaksiatan termasuk syirik? Iya, makanya di situ ada syirkut ta'ah. Kalau sampai ketaatan itu menghalalkan, mengharamkan, tolong dijamkan. Makanya mentaati manusia di dalam rangka bermaksiat itu jenisnya ada dua. Ada yang syirik, yaitu ketika keyakinan terhadap halal haram sesuatu yang ditaati itu hilang. Contohnya, ana sudah enggak meyakini babi itu haram karena demi mentaati atasan saya, demi instruksi atasan saya, khamr itu halal, saya halalkan. Dan menurut saya halal, dan menurut atasan saya halal. Syirik. Tapi kalau keyakinan halal haram masih ada, cuman gak enak, basa-basi, ini dosa besar, tidak sampai ke syirik. Contoh, saya masih yakin mas, khamr itu haram, daging babi itu haram. Cuman gimana mas, anak nanti dipecat. Saya juga cuma 2-3 tusuk kok, nggak banyak. Parah loh. Gitu. Hanya untuk pantas saja di depan dia. Kadang-kadang saya muntahkan di belakang kok Pak. Gitu. Ya tapi pepesannya sudah masuk di pepesan. Gitu. Yang antum masukkan itu apa? Sampahnya, sepahnya. Gitu. Dosa besar. Makanya Rasulullah menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Oke. Assalamualaikum Ustaz, apakah menaati manusia dan ya sudah. Afwan Ustaz, waktu berbuka jam berapa? Masih 24 jam. Masih 24 menit. Masih lama, tenang. Persiapan gampang. Ini 2 lagi. Karena selesai pun antum nggak bisa makan. Itu mau apa? Bengang-bengong, daripada bengang-bengong, lihat aja gue. Ya. Aman kan? Bikin kenyang. Oke, bismillah. Bila ada harta seorang, bila ada harta ya, seorang wanita ditinggal mati suaminya, sebagian diberikan ke orang lain, bolehkah tanpa diskusi pada anak-anaknya? Enggak boleh, karena itu harta warisan. Kalau yang Anda kasihkan itu hak waris Anda 1/8 itu boleh, karena udah status harta Anda. Tapi kalau belum dibagi, apalagi di situ ada hak-hak anak, maka haram. Karena Allah mengatakan tilka hududullah. Itu adalah batasan Allah yang nggak bisa diotak-atik. Makanya antum harus berikan. Jika seorang wanita suaminya sudah meninggal, sebenarnya larangannya belum bisa memberikan pada anaknya, apakah mas? Ya mungkin tadi sudah saya jelaskan, selamanya sudah meninggal, selama hidupnya belum bisa memberikan pada anaknya, apakah berdosa-dosa? Harus dikasihkan kepada ahli warisnya. Kan gini, dilihat dulu ada enggak sekarang suami meninggalkan istri punya anak. Kalau punya bapak, berarti pembagiannya istri dapat 1/8.
Anak kita lihat, laki perempuan berarti dapat asobah. Kalau punya bapak, berarti bapaknya di sini mendapatkan berapa? 1/6. Udah. Setelah itu dibagi, atau mahjub bapaknya atau ibunya dapat 1/6 karena sudah ada asobah. Ini kita harus bagi seperti itu. Dan harta warisan jangan antum terlalu rakus, antum terlalu ingin memiliki, enggak barokah, Pak. Banyak orang-orang yang Masya Allah memiliki melimpah dari warisan, mendadak miskin karena zalim, mengambil harta warisan tidak sesuai dengan pembagian Islam. Zalim apapun statusnya dan apapun putusannya, hatta diputus di pengadilan, kalau tidak sesuai dengan syariat, antum termasuk makan harta orang lain secara batil. Sementara Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tadi bahas daging babi, mau tanya, bulu babi yang dibikin kuas, nggak apa-apa, kan nggak dimakan, antum makan kuas. Baik juga udah dipendam. Makanya Pak, termasuk juga masalah kaitannya dengan di Eropa, di teman-teman kita kerja di Jepang juga kadang-kadang pakai kaos tangan terbuat dari kulit babi ternyata. Nah, ini khilafiyah di antara para ulama, apakah kulit babi itu bidanya sama? Kalau menurut Imam Syafi'i, semua kulit bisa disama kecuali anjing sama babi. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, semua bisa kecuali babi. Tapi Imam Ibnu Hazm, semua kulit dari hewan apapun bisa disama, termasuk anjing sama babi. Oleh karena itu, ihtiyatnya orang yang memakai kaos tangan ini kan dipakai, bukan dimakan ya. Apalagi kaos ini kuas ya. Kalau kuas itu udah nggak ada masalah karena dinding dan yang lainnya, dan nggak perlu juga pakai label halal ya. Nah, antum lepas ketika sholat udah selesai. Jadi pakai. Karena yang paling penting kan ketika sholat jangan sampai bawa barang najis. Kalau seandainya najis, lepas sudah. Dan untuk masalah sekarang ini takut ada lumeran dari barang najis, ini sudah dikeringkan, sudah masuk pabrik, sudah dibentuk kaos tangan bagus, tidak akan mungkin lumer, maka aman. Oleh karena itu nggak ada mengapa sekarang karyawan-karyawan di pabrik-pabrik menggunakan kaos tangan yang itu mungkin terbuat bahannya dari kulit babi atau kulit anjing atau kulit yang lainnya. Nah, terakhir, apakah menaati manusia? Sudah cukup. Bahkan Masya Allah Pak, kalau antum ke Jerman itu, saya pernah ke sana, itu ditunjukkan tempat penyiksaan Nazi gitu ya. Itu orang itu kulitnya manusia itu dikelupas, diambil, dibuat untuk tutup lampu. Ya, dikeringin, dibuat untuk lapisan lampu. Itu sadisnya Nazi itu kepada orang-orang Yahudi. Itu insyaallah saya kira itu cukup. Kita siap-siap kurang 15 menit. Atau mungkin ada yang tanya? Ya Pak, terakhir. Ya. Kalau kurang parkir yang Indomaret Alfamart itu kalau tukang parkir itu dia punya jasa, Pak Ogah, bahkan jasanya mulia, karena mereka itu kerja ngatur ya walaupun manusia ada aja yang culas gitu, yang dikasih, yang ngasih kasih ini kita aja, ngeselin juga. Tapi ada yang bagus ya, dia ngatur ya, dia memberikan kerjaan yang memang sosial murni, yang itu tidak akan bisa diganti oleh siapapun. Kita kasih, nggak apa-apa, sedekah. Kan dia punya usaha. Ini pengemis usahanya cuman begini. Kadang-kadang nggak punya tangan, buntung, malah dipuntungin gini, dipamerin supaya ngasih.
Gitu. Tapi kalau ini ngatur, bahkan masya Allah Pak, sebagian Pak Woga itu usahanya itu resiko nyawa. Nyegat mobil itu kalau tobrok repot itu, bisa cacat itu. Tapi itu resiko dia, ya. Jadi nggak ada masalah karena dia ada usaha. Dan secara uruf dibolehkan, dilegalkan. Ya. Pemerintah juga nggak membuat aturan pelarangan dan juga dari sisi kebanyakan orang juga mengiyakan, mentolerir, bahkan itu banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka hal itu dibolehkan, ya, insya Allah. Saya kira itu, insya Allah kita siap-siap untuk buka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.